Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya semua kebaikan menjadi sempurna, yang dengan rahmatnya kita masih diberikan nikmat yang begitu besar, yaitu kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan kewajiban kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kebetulan kita lagi jaga malam. Mudah-mudahan pasien-pasien kita diberikan ketenangan dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini saya bersama Akhi Levi sambil jaga, kita sambil berbincang-bincang. Adapun perbincangan yang akan kita bahas insyaallah pada malam ini adalah tentang taubat. Ya, kita akan dengarkan mungkin sharing ya dari Akhi Levi tentang taubat. Ya, mudah-mudahan percakapan kita ini ya bisa menambah ilmu buat kita. Amin. Kalaupun memang berguna untuk orang lain, ya alhamdulillah. Mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan jalan pada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya, tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan. Baik akhi, biar lebih singkat lagi waktunya, antum mungkin bisa langsung memberikan sharing atau pendapat tentang pembahasan kita, yaitu taubat. Apa sih taubat akhi? Dan apa sih kenapa sih kita harus taubat? Terus apa sih manfaat taubat? Apa yang akan didapat dari taubat itu? Terus kemudian taubat itu seperti apa? Gitu kan? Nah, baik, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung aja ya akhi ya. Ya, kita bersama-sama untuk mendengarkan dari penjelasan Akhi Levi. Tafadhol Akhi Levi. Apa sih taubat akhi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kencang Di sini anak cuma memberikan ya suatu pendapat ya kalau yang benar datangnya dari Allah, kalau itu pendapat itu salah itu dari anak. Ya, taubat itu adalah suatu perbuatan di mana seseorang melakukan maksiat dan ia meminta ampun dan meminta ampunan setelah melakukan perbuatan maksiat itu, dan tidak akan mengulang lagi, disertai dengan penyesalan. Ya, taubat ya, manusia itu adalah tempatnya salah. Jadi setiap anak Adam adalah tempatnya salah dan tempat tidak berbuat dosa. Jadi kalau setiap anak Adam setelah berbuat dosa itu wajib dia bertobat, seperti
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertobat sehari 70 kali sampai 100 kali bertobat. Ya, sesuai dengan hadis Muslim, Bukhari Muslim. Hadisnya nomor berapa? Anak kurang tahu. Ya, jadi manfaat tobat supaya manusia bisa tenang dengan menyesali perbuatan yang sudah dilakukan dia itu. Ya, itu mungkin ya yang saya tahu, yang Anda tahu dari apa itu tobat dan manfaat tobat. Apa yang didapat kalau kita bertobat, Aki? Kalau kita bertobat, insya Allah kita dapat ya apa? Ampunan ya. Ampunan dari Allah, ketenangan dari Allah. Karena dengan bertobat, tadinya kita mengerjakan keburukan, dibalas kembali sama Allah dengan kebaikan. Insya Allah, wallahu a'lam. Akhirnya Allah sediakan surga ya, Aki. Insya Allah. Orang yang bertobat. Ada lagi, Aki? Nggak ada lagi. Nah, Silakan. Masya Allah. Syukran, Aki. Jazakallah khairan kasiran. Ya. Itu penjelasan dari Aki Lepi ya tentang taubat. Kenapa sih kita harus taubat? Mungkin Ana hanya memberikan menambahkan sedikit ya, Aki ya. Apa yang Ana tahu. Allahu a'lam. Allah yang maha benar. Kesalahan ada di Ana. Kenapa sih kita harus taubat? Karena taubat itu kewajiban. Kenapa taubat itu dibilang kewajiban? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, di antaranya surat An-Nur. Dalam surat An-Nur Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun." Jadi ini perintah. Wa tubu ilallah, dan tobatlah kalian kepada Allah. Jami'an, semua, ayyuhal mu'minun, orang-orang yang beriman. Allah suruh untuk bertaubat. Allah suruh untuk beristighfar. Agar apa? Agar mendapatkan la'alakum tuflihun, agar mendapatkan keberuntungan. Jadi berdasarkan firman ini berarti taubat itu atau istighfar itu adalah kewajiban bagi setiap manusia, karena yang tadi akhirnya bilang kullu bani Adam khata', semua anak keturunan Adam itu pasti berbuat dosa, berbuat salah. Akan tetapi khairul khata'ina tawabun, sebaik-baik orang yang pendosa atau melakukan kesalahan adalah yang selalu beristighfar, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian di ayat yang lainnya di surat Tahrim ayat 8 ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Nah, ini perintah juga, akhi. Ya. Allah selalu memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Jadi memerintahkan kepada orang yang beriman untuk bertobat. Padahal ini udah beriman ya. Iya. Karena ada orang-orang yang keimanannya itu tanda tanya. Nah, kan tetapi ini Allah menyuruh pada orang-orang yang beriman gitu. Orang yang beriman disuruh untuk bertaubat dan istighfar. Dengan taubatan nasuha, kalau yang di surat At-Tahrim ini. Nah, taubat nasuha itu seperti apa sih, Aki? Taubat nasuha itu ya dia menyesal ya. Menyesal. Taubat nasuha itu benar-benar taubat. Jadi dia menyesal dengan perbuatannya. Kemudian dia meninggalkan perbuatan itu dan dia berjanji atau bertekad kuat untuk tidak melakukan perbuatannya. Nah, itu untuk urusan dosa atau dosa kepada Allah. Urusan meminta maaf kepada Allah. Akan tetapi ini ada lagi, kalau misalkan kita
berbuat dosa kepada orang lain. Nah, ini ada tambahannya, yaitu nomor 4, meminta maaf kepada orang yang sudah kita zolimi gitu. Yang tadi keuntungannya kalau kita bertobat yaitu mendapatkan ampunan dari Allah, karena memang istighfarlah yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Yang karena dosa-dosa kita ini banyak banget ya akhi. Kita ini manusia yang lemah, manusia yang gampang terhasut oleh bujuk rayu setan yang selalu mengikuti hawa nafsu kita, yang mana kata Allah, inna nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu membawa kepada keburukan. Nah, akan tetapi ya kebanyakan dari manusia, ana pribadi juga masih selalu terpengaruh dengan hawa nafsu. Nah, juga mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita sehingga kita nih dalam menjalani kehidupan di dunia ini kita termasuk orang-orang yang selalu berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nabi aja ya antum tadi bilang ya, Nabi kita aja Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin masuk surga sama Allah, yang Allah haramkan kulitnya tersentuh api neraka, beliau sallallahu alaihi wasallam itu beristighfar mohon ampun sebanyak minimal 70 kali. Dan di riwayat lain 100 kali. Artinya dari 70 atau 100 intinya adalah bagaimana Rasulullah yang sudah aman tentunya ya, sudah aman dari azab Allah yaitu api neraka, akan tetapi beliau beristighfar tetap. Beliau tetap memohon ampun, takut akan siksa dari Allah. Nah, bayangkan dengan kita yang belum dapat jaminan dari Allah terbebas dari api neraka, harusnya lebih banyak beristighfarnya dibandingkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya kita lebih banyak beristighfar. Kalau menurut ana tuh nikmat yang paling nikmat sederhana itu ya ketika kita nih mulut kita nih bisa beristighfar, senantiasa terus beristighfar gitu. Nah, akan tetapi kadang-kadang istighfarnya kita ini perlu istighfar juga. Kenapa? Jangan-jangan hanya cuman di mulut aja kita beristighfar ya kan? Kan tapi di hati enggak. Makanya salah satu ulama mengatakan sesungguhnya istighfar kita ini perlu istighfar. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu introspeksi diri akan apa yang sudah kita lakukan sehingga kita sangat berhati-hati dan selalu memohon ampun atas perbuatan atau kesalahan-kesalahan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Mudah-mudahan ya Allah meridhoi kita. Amin. Nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di surganya bersama Amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syukran akhi, jazakallahu khairan katsiran. Intinya afwan, kita ini bukan lagi ceramah ya akhi. Ya. Kita lagi berbagi, ya kita sharing, ya mudah-mudahan dari percakapan kita ada yang bermanfaat buat semua. Amin. Amin. Mudah-mudahan itu ladang pahala buat kita ya akhi ya. Amin. Hadza wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.